Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Malik Al-Mulki dari Lombok Tengah, Janapria. Yang ingin bertanya Tuan Guru, bagaimana pandangan Pelungguh tentang orang-orang yang meminta-minta di jalanan atau di perempatan, dan hasil daripada minta-mintanya itu untuk pembangunan masjid, musola atau madrasah atau lain sebagainya, ataupun untuk mensedekahkannya lagi untuk orang-orang yang terkena musibah seperti tsunami, bencana alam dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan Pelungguh? Mungkin sekian. Allahumma fiqal hadi ila sabil rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus mengenai sedekah, namun sedekahnya diminta ya. Bukan, tadi kan anjuran yang kita sepakati adalah anjuran untuk kita yang bersedekah. Sekarang bagaimana kalau orang yang meminta-minta sedekah? Sebelumnya meminta-minta itu terlebih dahulu, itu di dalam Islam hukumnya apa? Alias mengemis ya, yang namanya mengemis di jalan dan meminta-minta. Meminta-minta itu dalam Islam hukumnya haram. Kenapa haram? Karena sudah ada larangan jelas dari baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau mengatakan dalam sebuah hadis, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takaththuran fa innama yas'alu jamran. Falyastakthir aw yastaqil aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya, barang siapa meminta-minta dari orang lain harta mereka, harta orang lain, takatsuran, untuk memperkaya diri, maka dia seakan-akan meminta batu bara untuk bekalnya di api neraka. Maka hendaklah dia memperbanyak atau mempersedikit batu bara yang dia minta. Semakin banyak yang dia minta-minta, maka semakin banyak nanti batu bara yang menjadi itu berarti larangan sangat pedas ya dari baginda Nabi SAW untuk meminta-minta. Hukumnya haram karena itu menjadi bekal di api neraka. Tetapi meminta-minta di sini adalah meminta-minta yang sifatnya memperkaya diri. Di sini para ulama menjelaskan, memperkaya diri dan mampu untuk bekerja mencari rezeki dengan cara berusaha. Tapi karena dia malas bekerja, akhirnya dia mengandalkan dari minta-minta dari orang lain. Dia mampu bekerja, kemudian mampu juga, maksudnya dia bukan orang miskin, sehingga dia minta itu hanya untuk memperkaya diri. Untuk memperkaya diri, bukan untuk memenuhi kebutuhannya, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana kalau meminta-mintanya tidak dengan motif tadi atau dengan sebab tadi? Artinya dia betul-betul miskin sekali, betul-betul tidak mampu sama sekali, tidak punya uang sama sekali, susah dan berat untuk berusaha. Di sini kemudian para ulama juga berdasarkan sejumlah hadis menjelaskan ada beberapa orang yang boleh meminta-minta. Antara lain di situ yang misalnya terkena musibah dan hartanya habis, hartanya tidak ada, sementara terkena musibah yang sangat berat, hartanya habis ataupun hilang, dicuri orang dan lain-lain. Itu boleh dia meminta-minta karena kondisinya bisa dikategorikan darurat. Bisa juga yang boleh meminta-minta juga adalah yang termasuk yang sangat-sangat miskin. Dia mungkin punya kemampuan, tapi betul-betul miskin, kemampuannya hanya sangat terbatas, dan tolak ukur kemiskinan ini kata ulama adalah diakui kemiskinannya oleh orang-orang sekitarnya. Semua orang bilang dia ini orang susah, orang miskin, dan betul-betul susah dalam mencari nafkah pun dia kesusahan. Itu juga dia termasuk yang boleh meminta-minta. Nah, sekarang tadi pertanyaannya kan meminta amal ya, sumbangan. Berarti kan bukan untuk dirinya,
bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk yang lain. Misalnya untuk pembangunan masjid, seperti yang mungkin banyak kita temukan di jalan-jalan. Pada dasarnya meminta untuk pembangunan masjid boleh, karena itu bukan memperkaya diri. Yang dilarang adalah yang memperkaya diri dan memang malas bekerja. Tapi ini dia mencari nafkah, mencari sedekah dari masyarakat untuk pembangunan masjid. Sementara pembangunan masjid ini memang dianjurkan dalam Islam untuk kita turut memakmurkannya. Man bana masjidan, apa katanya dalam hadis itu, banallahu lahu baitan fil jannah, ya, kurang lebih barang siapa turut membangun masjid, Allah bangunkan rumah ataupun istana di surga. Bahkan dikatakan walau kamafhasi qatat, walaupun hanya setengah bata dia nyumbang untuk masjid. Dan banyak hadis-hadis lain yang menganjurkan kita turut menyumbang untuk pembangunan masjid. Nah, maka konteksnya mengajak orang untuk ayo turut membangun masjid agar nanti dapat istana juga di surga, itu boleh. Bahkan bagus. Memberikan jalan, memfasilitasi. Tetapi sekarang yang menjadi persoalannya adalah di tengah jalan. Meminta sumbangan itu sendiri tidak masalah. Minta sumbangan untuk masjid, bukan untuk diri sendiri. Tapi sekarang ada masalah lain, yakni di tengah jalan. Yang kita tahu misalnya ada kotak amal, ada misalnya mungkin sifatnya proposal, ya. Mungkin ada buku-buku yang dibagikan kepada donatur, orang-orang kaya, orang-orang yang dermawan. Tapi ini di jalan, di tengah jalan, sementara lalu lintas begitu lancar. Nah, di sini ada hukum baru yang diukur sesuai dengan situasi dan kondisi yang diakibatkan oleh teknis seperti itu. Jika mengganggu, apalagi berpotensi mendatangkan kemudaratan, misalnya nauzubillah kecelakaan dan lain sebagainya, maka Nabi melarang dalam sebuah hadis, la darara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jika berpotensi mendatangkan bahaya, kecelakaan, mudarat, maka sebaiknya dihindari. Tapi jika betul-betul dijamin tidak akan ada kemudaratan, tidak masalah. Nah, tapi itu kan relatif. Makanya tuqaddaru biqadriha. Kita tidak bisa mengklaim halal, tidak bisa mengklaim haram. Kenapa? Karena mungkin sifatnya relatif, tergantung dampaknya. Jika betul-betul memudaratkan, maka haram, dihindari. Tapi jika tidak terlalu membahayakan atau sama sekali tidak membahayakan, ya mungkin tempat jalannya sepi dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau misalnya mungkin di tikungan, mungkin ya berbahaya itu, ya. Di tikungan, di situ ramai atau di tengah pasar, ya mungkin mengganggu. Jadi masing-masing tempat itu adalah beda-beda hukumnya. Apakah dianjurkan, diperbolehkan ataupun tidak. Namun perlu juga ditinjau dan dipertimbangkan hal-hal lain, antara lain kesan masyarakat. Terutama kita hidup di negara yang banyak yang juga ada di sekitar kita non-muslim. Jika itu juga berakibat mencemarkan nama baik umat Islam di mata orang non-muslim yang banyak di sekitar kita, maka itu dapat menjadi pertimbangan. Maka itu juga dapat dikatakan membawa kemudaratan bagi karisma umat Islam. Belum lagi yang lalu lalang juga banyak non-muslim. Kita gini-gini kan, gimana? Sementara anjuran membangun masjid kan hanya untuk kepada muslim. Maka ya dikembalikan kepada pihak-pihak yang mungkin berwenang untuk mempertimbangkan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.